Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di channel Arifin Angipin. Hari ini saya lagi uji coba podcast ya dengan cara yang sederhana, tapi berusaha untuk ngena ya. Karena dari obrolan-obrolan yang sederhana seperti ini, seringkali kita mendengarkan atau mendapati hal-hal penting ya. Nah, telah hadir bersama kita salah satu narasumber yang menurut saya di channel saya sendiri, di lingkungan komunitas saya, di lingkungan sosial media saya, menurut saya sih ini punya banyak karya, layak untuk dikenal. Nah, saya biasanya nyapa beliau Mang Aim. Selamat pagi Mang Aim. Selamat pagi, Vin. Lagi di mana sih posisi sekarang nih? Lagi di kamar. Di kamar, di rumah aja. Liburan ya, nggak kemana-mana berarti hari ini ya? Liburan di kamar. Nah, langsung saja nih Mang Aim biar agak efektif waktunya. Mang Aim sendiri nama aslinya itu kan Abdul Hakim Maula. Kok bisa-bisanya dipanggil Aim? Kalau di daerah Mang Aim itu kan Kang Aim, orang taunya Aim gitu. Bisa cerita sedikit nggak Mang Aim itu anaknya siapa, lahir di mana, terus kok bisa-bisanya dipanggilnya jadi Mang Aim? Itu warisan dari orang tua. Oh gitu. Panggilnya Aim. Karena memang Aim itu sesuatu yang singkatan mungkin. Ya. Abdul Hakim. A-nya Abdul, Im-nya dari Hakim. Nah, sehingga lebih dikenal, lebih mudah disebut Aim daripada Hakim. Alhamdulillah saya terlahir di lingkungan Pondok Pesantren Munjul. Wow. Sehingga dari kecil diajar untuk di lingkungan pesantren. Sehingga tidak tercampur dengan dunia lain. Dunia bar gitu. Kami di sana ya selingkungan itu aja, bergaul dan bermain dengan anak-anak di lingkungan pesantren saja. Dan bapak saya termasuk orang yang dituakan di lingkungan dari seorang bapak yang selalu mengisi beberapa musola yang kosong untuk dihidupkan kembali, dengan salah satunya mengajak saya, sehingga saya dari kecil terbiasa untuk berada di musola. Ya seperti itulah. Nah, kalau dunia pesantren itu orang tua juga katakanlah dunia pesantren, berarti Mang Aim sendiri ada pengalaman mesantren dong. Nah, kira-kira Mang Aim dulu mesantren di mana aja nih? Oh, itu main, Ngipin. Oh, main, nggak mau dibilang pesantren ya. Nah, kenapa nggak mau dibilang pesantren? Kalau pesantren itu orang akan lebih serius belajar. Oh, menggali banyak ilmu. Nah, saya main aja di sana. Nonton, tidur, makan gitu. Alhamdulillah untuk mendalami ilmu alat, saya di Sukabumi. Ilmu alat di Sukabumi. Untuk mendalami ilmu, khususnya Alfiyah, saya di Garut di Riyadul Alfiyah. Dan fikih saya belajar di Cianjur. Wow. Dan ya, untuk tauhid, umul barohin dan husnul hamidiyah di Karawang, di Abaubai. Dan untuk mendalami thoriqoh syahadaten di Aba Idris di Kuningan. Dan beberapa kali silaturahmi atau menginap di beberapa sepuh orang Sadaten, sehingga banyak menyerap obrolan orang tua. Walaupun saya sesederhana ini tidak banyak menangkap obrolan beliau-beliau, adalah 1-2 yang nyangkut. Iya. Nah, menarik tadi mengenal asyhadaten melalui Aba Idris Kuningan. Aba Idris yang lokasi di Kuningan. Aba Idris sendiri kan bisa diceritain nggak posisi Mang Aim dengan Aba Idris ini ketemunya berapa lama, tahun kapan, sampai tahun berapa, dan lebih mengenal
sosok Abah Idris sih, karena kalau dari figur-figur yang lain ya, atau dari tadi kan misalnya Abah Ubay Karawang, saya yakin Abah Ubay Karawang sudah banyak yang mengenal ya, terutama di Karawang. Nah kalau di Abah Idris sendiri kita masih jarang yang mengenal nih. Barangkali ada cerita dari Mang Aim toh, sosok Abah Idris itu seperti apa, seberapa dekat beliau dengan Syekhuna gitu. Untuk Abah Idris yang saya tahu, beliau itu adalah mubaligh yang keliling khususnya di Jawa Barat sampai ke Sukabumi, Pasundan. Beliau itu mubaligh kondang. Nah, di saat ketenarannya sebagai mubaligh, di saat itu mendapat surat dari Abah Sepuh atau Habib Umar, bahwa surat itu berisi waminan nasi mayyashri nafsahu tigha mardotillah. Artinya Abah Idris mendapat surat itu, dan setelah membaca surat itu dibaca sampai 2 jam. Padahal hanya ayat pendek itu ya? Waminan nasi, hanya itu dibaca selama 2 jam. Nah, setelah membaca 2 jam, beliau langsung baiat syahadat. Nah, dalam perjalanan dengan Abah Sepuh ini, Abah Idris berposisi sebagai pengacara, setahu saya. Oh ya, setahu Mang Aim ya. Ya, setahu saya sebagai pengacara. Beliau mengawal Abah Sepuh. Beliau sering diperintahkan untuk membaca beberapa ayat atau mengaji di Panguragan. Itu yang saya ketahui. Beliau turunan Kiai Anwaruddin. Kiai Anwaruddin ini adalah murid dari Kiai Khalil Bangkalan, Madura. Dan Kiai Anwaruddin ini sendiri mendapat pesan untuk jangan mati dulu sebelum ketemu pembuka syahadat. Artinya Kiai Anwaruddin ini sampai berumur 125 tahun untuk menunggu sampai ketemu dengan Abah Sepuh, baiat, kemudian meninggal. Seperti itu kisah singkat yang saya ketahui dari Abah Idris sendiri yang bercerita. Oh, jadi itu Abah Idris langsung cerita ke Mang Aim? Iya, langsung cerita. Nah, tadi Mang Aim kapan ketemu Abah Idris? Gimana ceritanya awal-awal ketemu sama Abah Idris tuh? Saya ini pesantren. Pesantren saya ini sampai tidak memberi kabar ke orang tua. Oh, jadi pesantren apa main nih? Kalau main berarti kabur nih dari rumah orang tua nih. Itu sampai 6 bulan gak ada kabar nih. Oh, pernah ya. Pernah. Tidak ada kabar karena waktu itu tidak ada HP. Oh iya, harus karena ngirim surat. Iya, zaman dulu ya, zaman dulu. Iya, dan pos surat juga jauh, jadi malas mengirim surat. Lalu saya juga fokus dengan apa yang lagi saya pelajari. Oke. Akhirnya saya tidak memberi kabar, tidak ada apa-apa, tidak ada komunikasi. Keluarga akhirnya mencari. Nah, kakak saya sendiri sampai menyusuri sampai ke Sukabumi dan ketemu, alhamdulillah. Oh, sampai dicari. Iya, terus. Nah, akhirnya selama pesantren juga bapak saya meninggal. Oh. Dan saya di Sukabumi. Oke. Pada saat pesantren ya. Iya. Dan untuk itu saya pulang. Kehilangan sosok orang tua, dan di situ saya sangat kehilangan sosok yang suka mencontoh hal-hal baik. Baik itu dalam ibadah, dalam bicara, dalam tata krama. Maka daripada itu saya disarankan oleh kakak saya, Kang Aid, untuk mencari orang tua baru yang bisa membimbing saya. Seperti itu. Dan disarankan ke Abah Idris. Setelah tahun 2004. Oke. Saya 2004
berkunjung ke Abah Idris dan di sana menitipkan diri. Oh, Nah, sampai 1 tahun tidak pulang sama sekali. Jadi fokus setahun tuh di bener-bener nggak situ, pulang. nggak pulang. Padahal jaraknya deket loh, itu Nggak. Kuningan sama Muncul tuh ya. Padahal ya dekat, Ya, oke dekat lanjut. jalan kaki pun nyampe lah beberapa jam. Ya, ya. Tapi saya 1 tahun tidak pernah pulang. Nah, sehingga dalam 1 tahun ini saya lebih mengetahui ini bulan Sura, ini bulan Safar, apa yang dikerjakan, apa yang diamalkan. Dari situ full 1 tahun. Dan beberapa pengalaman lain pun mungkin lebih mendalami karena memang full. Nah, setelah 1 tahun, karena dari awal saya tabaruk ke Abah Idris itu memang pure 1 tahun dan tidak ada masukan lain, maka setelah 1 tahun kemudian Abah Idris menyuruh saya untuk pergi. Oh, jadi memang perginya Mang Aim itu disuruh? Disuruh dengan cara beliau. Nah, saya pergi dari Kuningan dan datang ke Ki Masruhin karena di Ki Masruhin Kudus, karena memang dari awal Abah Idris berpesan untuk jangan pernah main ke Ki Masruhin. Oh, itu makanya maka saya pun main ke Ki Masruhin gitu. Biasa kita orang muda suka melakukan yang dilarang gitu. tapi saya menangkap seperti ini, jangan pernah main ke Kiai Masruhin. Maksudnya ya memang main enggak, tapi nuntut ilmu, belajar. Gitu. Kayaknya sih gitu. Lanjut. Ya mungkin juga. Nah, setelah main ke Masruhin, kita putar-putar kemana-mana ke orang-orang tua, saya kembali lagi ke Abah Idris. Nah, dari mana aja selama ini? Saya main ke Ki Masruhin. Saya bilang seperti itu. Ya. Nah, bagus, lanjutkan, mumpung masih hidup. Nah, jadi awalnya itu bilang jangan, giliran saya laporan bahwa saya telah main ke sana, lanjutkan, mumpung beliau masih hidup. Nah, ini yang menjadi PR saya. Ada apa dengan ini? Itu Pin. Ya. Dan Abah Idris juga meninggal wafat pada tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 Jadi, ya, masih tahun 2000-an ya, udah 2000-an ya. Iya. Nah, mungkin masyarakat udah banyak tahu juga ya kalau Mang Aim ini kan sempat nulis buku ya. Saya tunjukin bukunya. Ada di saya nih. Nah, ini bukunya nih. Cari Ridho Allah. Ya. Nanti saya tunjukin. Nah, si buku ini kan sedikit banyak kalau saya lihat berarti ini memang Mang Aim sengaja nulis dari semua hasil perjalanan Mang Aim nyari ini. Terlepas dari buku ini kontroversi, karena setiap buku sebetulnya kontroversi, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, bisa dijelasin nggak sih awalnya Mang Aim itu kok iseng-iseng atau sengaja pengen niat nggak sih nulis buku ini nih, gitu? Niatnya dulu awalnya apa? Gitu. Pertama kali saya ini sebenarnya nggak bercita-cita untuk menulis sebuah buku. Nah, Abah Idris itu berpesan ke saya, Im, tulislah sebuah buku. Nah, untuk menulis sebuah buku ini, saya bertanya ke beliau, Bah, buku apa yang bisa saya tulis? Tentang yang kamu amalkan saja. Nah, maka saya mencoba nulis. Setelah menulis, saya setorkan ke Abah Idris. Bah, ini hasil tulisan saya. Punten aja, waktu itu Abah Idris melempar buku saya. Itu tulisan apa? Nggak kepake. Dirubah. Nanti beliau tidak memberikan arahnya begini, tulisannya begini, tidak, hanya dilempar. Ini tulisan apa? Nggak kepake. Maka kedua juga saya menulis ulang. Setelah menulis ulang dengan yang lebih lengkap, disetorkan kembali. Nah, ini boleh dikembangkan. Oh, iya.
Tuh, artinya tidak dilempar. Ini boleh dikembangkan. Nah, untuk menulis ini, saya menulis selesai tahun 2006. Nah, di saat mau setor buku Mencari Ridho Allah, ternyata Abah Idris sudah tidak ada. Sudah tidak mampu. Oh, ya, ya, Nah, ya, jadi pengembangan dari awal yang tadi ini dikembangkan. ya, ya, Seperti ya, itu. ya. Nah, jadi awalnya dari rekomendasi perintah Abah Idris untuk menulis, itu aja. Oke, 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 oke. Kan? Nah, jadi memang ini ada sejarahnya ya, Mang Aim nggak sekonyong-konyong, tapi ada semacam arahan dari Abah Idris ya untuk menulis ya, terlepas dari motif menulis itu apa ya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, Mang Aim kan ini bikin 2006 tadi ya. Iya, 2006. 2006 itu sampai sekarang nih, sampai tahun 2021. Ingat nggak nih, buku ini terjual berapa jumlahnya? Kalau dihitung dari jumlah nyetak, Iya, dan iya. sekarang stok di rumah nggak ada, Ha, itu sekitar 3.000 lebih. 3.000. Soalnya 3.000 lebih. Pertama nyetak itu saya 1.000, habis. Terus nyetak lagi 200, 300. Sekarang itu di jumlah total hampir 3.200-an. Dan Paling stok jauh, itu habis. paling jauh ini buku yang beli sampai kemana, Mang? Pernah saya kirim ke Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. 3 negara itu. Brunei pernah mengirim 20 buku ke Brunei. Ke Brunei pernah. Pernah 20 buku. Oke. Nggak tahu, saya juga nggak kenal itu. Nggak kenal, yang beli nggak kenal. Ya ini kan Nggak kenal. kalau menurut saya sih gini ya, memang kalau bicara kontroversi pasti ya, karena ini hal baru, ini tradisi baru di lingkungan kita, mungkin sampai dibikin buku seperti itu. Dan menurut saya sih kalau memang ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki dari buku ini adalah siapapun yang kontra terhadap buku ini ya harus dilawan lagi dengan bentuk buku. Kalau misalnya video ya dilawan dalam bentuk video. Makanya selalu ada klarifikasi atau jika langsung ngasih masukan ke penulisnya, maka nanti akan muncul edisi revisi supaya karya ini menjadi sempurna. Nah, ada rencana lagi, Bang Aim? Ada rencana lagi nggak mau bikin tulisan-tulisan apa gitu? Ini yang pertama, buku Mencari Allah. Ini judul terinspirasi dari ayat Quran yang dikirim oleh Abah Sepuh untuk Abah Idris. Oh, dari situ ya. Jadi, oke. Gitu. Terus? Nah, Mencari Ridho Allah itu kita flashback ya, Ipin ya. Iya, iya. Mencari itu bukan berbahasa Indonesia. Oh. Bukan mencari. Iya. Tapi bahasa Jawa. Mencari, menyebarkan. Oh, iya. Mencari ridho Allah, menyebarkan ridho Allah. Ya. Itu yang karena dianggap oleh saya sendiri pribadi bahwa isi di buku ini adalah memang yang diridhoi oleh Allah. Kita berbuat seperti ini. Tuh. Dan untuk melanjutkan buku, sampai saat ini saya belum selesai menulis dengan judul Jalan yang Terang. Ayu Batur Bulati Dalan Kang Welan. Nah, itu dari Nadom itu terinspirasi, itu Jalan yang Terang. Pertama kali menulis ini terinspirasi masukan bermimpi ketemu Abah Idris kembali, dan beliau menunjukkan buku sangat tebal. Beliau membawa sebuah kitab besar, sangat tebal. Saya ingat berwarna hijau dengan judul Minhajul Idhoh. Nah, di sana beliau membuka isi-isi dari kitab itu sampai selesai dan terekam oleh saya bahwa isi buku seperti ini. Nah, maka dari itu saya mencoba menuangkan sebuah tulisan, tapi dengan masih acak-acakan,
dan saya bersilaturahmi ke Abah Ali Temah Tambak. Sampai di Abah Ali, beliau lanjut nang nulis kang wingi ngimpi. Iya. Itu. Nah, artinya dapat rekomendasi dari 2 orang kan, seperti itu. Maka saya mencoba untuk menulis buku ini untuk melanjutkan dari buku Mencari Ridha Allah. Dan untuk mencari ridha Allah itu ada sebuah isi, ada lampirannya berupa wirid, aurad dari zuhur sampai subuh, dan beberapa amalan-amalan lain seperti tawasul dan lain-lainnya. Nah, untuk buku yang satu ini saya lampirkan nazom dengan sampai sekarang baru mengetik 4.000 nazom. Wow. 3.100 ya. Nah, di sana nazom ini dibikin indeks, nah, Ipin. Kodifikasi. Indeks itu untuk mencari. Hingga kita itu sangat mudah untuk mencari sebuah contoh nazom Ayu Batur. Nah, kalau misal kita pengen mencari nazom Ayu Batur, nah nanti terdeteksi dalam buku ini ada nazom Ayu Batur ada berapa dan kalimatnya apa saja. Jadi kita kadang ketemu seorang kiai ceramah, giliran memberikan nazom baru sepotong lupa. Nah, kadang nanya kepada audiennya bengong. Iya. Nah, dengan indeks ini diharapkan ini yang awal nazomnya ini belakangnya apaan, bisa ketemu. Itu harapannya seperti itu. Cuma memang belum tayang. Ya, belum terlaksana. Jadi singkatnya mungkin saya sederhanakan ya. Mang Aim dekat dengan Abah Idris itu justru di akhir-akhir masa hidupnya beliau ya. Dan salah satu dari hasil tabaruk Mang Aim terhadap Abah Idris adalah Mang Aim menulis sebuah buku. Walaupun buku itu mungkin publik banyak yang menilai jauh dari kata sempurna, tapi ini tradisi baru dan tetap mendapat banyak apresiasi sehingga tadi sampai dibeli ke sejumlah 3.000 unit, terjual selama berapa tahun itu ya, sampai selama berapa tahun ya. Dari tahun 2006 sampai ini 2021. Kemudian sampai juga ke Brunei yang Mang Aim sendiri tidak tahu, karena biasanya pembeli buku-buku ini adalah kalangan sendiri biasanya gitu kan. Nah, kita juga nanti nunggu, berarti ya kita semua nunggu Mang Aim merilis buku baru ya, tentang tadi dijelaskan dapat inspirasi lagi dari Abah Idris dan dapat izin dari Habib Ali bin Yahya di Lemah Tambak ya. Oke, terima kasih Mang Aim atas waktunya. Mang Aim masih ada mau pesan-pesan ini enggak terakhir buat audiens, buat jamaah nih, karena kebanyakan ini akan saya sebar di teman-teman jamaah. Misalnya teman-teman jamaah yang punya database nazom, boleh silaturahmi ke rumah saya, nanti kita cocokkan. Nah, atau kita bareng-bareng apa istilahnya kalau di pesantren tuh gitu. Silakan Mang Aim. Untuk rekan-rekan semua yang memang memiliki cerita atau dokumentasi tentang tuntunan Syekhuna, baik berupa nazom atau cerita langsung ketemu beliau, atau misalkan dalil-dalil literatur dari apa yang dituntun oleh Syekhuna, bisa lah silaturahmi ke rumah saya, kita bareng-bareng ngobrol. Barangkali kita bisa bareng-bareng membuat karya yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk diri kita dan turunan kita. Khususnya barangkali beberapa tahun ke depan anak cucu kita sudah sangat jauh dari Syekhuna. Barangkali tuntunannya sudah berubah dan juga pergaulan, pembicaraan juga berubah. Nah, dengan adanya buku diharapkan ke depan anak cucu kita masih mendalami, oh ini orang tua saya waktu itu belajar seperti ini. Itu mohon kiranya barangkali ada rekan-rekan yang memiliki nazom, karena menurut cerita bahwa nazom Syekhuna itu sejumlah ayat Quran
Artinya ada 6.666 Ya. dan baru terkumpul 3.800-an di saya. Udah separuhnya, hampir separuhnya tuh, Mang. Eh, Oke, itu aja pesannya, Mang. Iya, terima kasih itu aja. Baik, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kang Aim, Ustadz Abdul Hakim Maula, penulis buku Mencari Ridho Allah, salah satu orang yang juga pernah dekat dengan Abah Idris, dan Bang Aim juga punya website pribadi ya, Iya. www.kang/aim.cimantor.web.id, nanti saya tulis di bawah ini nanti ya. Itu salah satu beberapa ikhtiar atau upaya-upaya yang dilakukan Bang Aim dalam rangka mendokumentasikan atau menyebarluaskan apa yang dia tahu dari hasil belajar selama ini. Nah, terima kasih atas kehadirannya hari ini, Bang Aim. Jangan bosan, nanti mungkin bisa saya panggil lagi. Dan Siap. untuk audien, bila mana ada kata dan kalimat yang kurang berkenan dari saya dan Bang Aim, mohon maaf ya. Sampai di sini saja, nanti kita lanjut lagi di edisi podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.